menarik minat calon konsumen agar mau membeli dan mencoba produk tersebut. Ya, bagus sekali ya. Siapa slogannya? Promosi adalah alat atau usaha yang digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi tentang suatu produk atau jasa dengan tujuan untuk menarik minat calon konsumen agar mau membeli, mencoba ataupun menggunakan produk tersebut. Anak-anak sekarang ada nggak yang tahu apa itu contoh-contoh dari media promosi? Ayo, siapa yang tahu? TV, Ya benar. Makanan, iklan di TikTok, di Instagram, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan promosi. Tujuan yang pertama itu mengenalkan produk baru kepada pasar. Jadi anak-anak, tujuan yang pertama itu sangat penting. Kita harus mengenalkan produk kita kepada pasar agar para konsumen tahu kalau kita punya produk itu dan mereka memiliki keinginan untuk membeli produk kita. Tujuan yang kedua apa, Nana? Nah, jadi promosi bisa mendorong kita untuk menarik para pelanggan agar mau membeli produk kita. Yang ketiga yaitu membangun citra merek. Dengan promosi kita dapat menanamkan di benak para calon konsumen kalau produk kita ini layak untuk membeli. Dan yang selanjutnya itu motivasi bersaing. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya? Semangat kan mengikuti pembelajaran? Sebelum kita memulai pembelajaran ada salah baca, kita awali dengan berdoa ya. Siapa ketua kelas dari sini? Boleh tolong pimpin doanya? sebelum mulai pelajaran mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa yang mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas. Siapa saya baca sana? Saya Bu. Ada teman yang berhalangan hadir? Ada Bu. Oke, nanti tolong direkap absennya ya. Selesai pembelajaran kasih ke Ibu. Baik Bu. Kalau ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu itu apa? Ingat, Bu. Apa itu? Oke, berarti semuanya masih belajar ya materi minggu lalu, masih ingat. Iya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu bagi kelompok dulu ya. Iya, baik Bu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan ini kelompok 4 ya. Iya, Ingat ya? Bu. Oke, hari ini kita akan membahas salah satu topik penting dalam dunia bisnis dan usaha, yaitu apa Nana? Media promosi. Ya, topik ini sangat menarik karena kita udah biasa melihat yang namanya promosi. Bisa dari media sosial, televisi, spanduk, ataupun brosur yang dibagikan di jalan-jalan.
Halo teman-teman, saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kalian. Yang pertama, situ pertanyaannya, apa itu media promosi? Coba beri 3 bentuk media promosi yang sering kalian lihat di sini kita. Di sini jawaban yang saya dapat yaitu media promosi adalah alat atau cara yang digunakan untuk memperkenalkan produk atau jasa kepada orang lain. Contohnya spanduk di jalan, iklan di Instagram, dan brosur yang digunakan di sekolah. Oke, kasih pos bertopik langsung. Jawabannya bagus sekali anak-anak. Untuk kelompok 2. Nah, menurut pertanyaan dari kelompok kami yang berupa, menurut kalian apa tujuan utama dari promosi sebuah produk? Coba sebutkan 2 alasan mengapa promosi itu penting. Nah, dari diskusi kelompok kami, tujuan promosi adalah agar orang mengenal dan tertarik agar membeli produk. Alasan promosi yang penting yaitu supaya produk dikenal oleh orang dan juga agar penjualan juga. Oke, kasih yang teman. Untuk kelompok 3, siapa tadi perwakilannya? Saya ada kelompok 3 menjawab pertanyaan. Kalian punya usaha minuman dingin yang dijual ke masyarakat. Media promosi apa yang paling digunakan dan kenapa? Jawabannya media yang cocok seperti Instagram atau YouTube. Alasannya karena banyak orang saja yang aktif di media sosial dan bisa promosikan media sosial. Oke, bagus sekali ya. Kelompok terakhir. Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Pertanyaannya, buatlah contoh kalimat 3 sederhana itu produk makanan ringan yang dijual ke pelajar buat sekali mungkin agar mudah diingat. Yang apa yang ngasih diskusi dari kelompok saya gitu. Lapar pas istirahat, coba cemilan enak, murah, dan nambah terus. Kasih ya kelompok 4. Ibu juga ada tugas buat kalian, ini juga tugas kelompok dikerjakan di rumah. Minggu depan kita kumpul ya. Baik. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Oke, kalau dibaca. Menentukan media promosi harus sesuai dengan target pasar, tujuan pemasaran, dan anggaran. Media promosi terbagi menjadi cetak, brosur, majalah, elektronik, TV, dan radio, online, sosial media, website, luar ruangan, billboard, spanduk. Jika budget terbatas, gunakan media sosial. Sedangkan anggaran besar memungkinkan kombinasi iklan digital, TV, dan billboard. Evaluasi berkala diperlukan agar strategi tetap efektif. Oke, terima kasih. Terima kasih Nani. Jadi kesimpulan kita pada pelajaran hari ini, menentukan media promosi harus sesuai dengan target pasar, tujuan pemasaran, dan anggaran. Media promosi terbagi menjadi cetak, yaitu brosur, majalah, dan media elektronik yaitu TV, radio, media online yaitu sosial media dan website, media luar ruangan yaitu billboard dan spanduk. Nah, jika budget terbatas, gunakan media sosial, sedangkan anggaran besar memungkinkan kombinasi iklan digital, TV, dan billboard. Evaluasi berkala diperlukan agar strategi tetap efektif. Oke, sampai sini pembelajaran kita hari ini. Apakah ada anak kalian yang ingin bertanya? Sudah. Oke, berarti semua sudah mengerti ya? Sudah, Ibu. Oke, ketua kelas tolong pimpin doa penutupnya. Oke, sebelum pulang mari kita berdoa menurut kepercayaan
silakan masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih buat hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye.